Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok A1 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Kali ini kami akan membahas terkait kaitan antara konteks sosiokultural daerah dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik kami. Fasilitator yang mendampingi kami dalam belajar bernama Bapak Dadang Supriyatna SPD MED dan juga pengajar praktik yang selalu membimbing kami bernama Ibu Ani Daningsi SPD MPD. Dan inilah anggota kami. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, untuk tema kali ini, kami mengangkat tema bentuk implementasi kesenian pencaksilat sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Cimaung, Kabupaten Bandung, ditinjau dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, sebelum kita membahas nilai-nilai historis dari pencaksilat, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun anak agar bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam dan zaman, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa pendidik diibaratkan petani yang menanam padi, yang bertugas membantu padi untuk bisa tumbuh dengan baik, bukan untuk tujuan merubah padi menjadi jagung atau tanaman lain. Adapun yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Selanjutnya, beliau juga berpendapat bahwa bermain itu merupakan kodrat anak, sehingga anak semata-mata belajar itu harus sambil bermain. Selanjutnya adalah pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan yang melahirkan peradaban. Dan dalam kebudayaan melahirkan peradaban dan dalam pertumbuhan perlu adanya tuntunan sehingga akan tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Selanjutnya, kami akan memaparkan kenapa sih kami mengangkat isu sosiokulturalnya yaitu seni pencaksilat. Alasannya adalah karena seni pencaksilat adalah salah satu seni bela diri tradisional yang amat populer di kalangan masyarakat Kabupaten Bandung, terutama daerah Kecamatan Cimaung. Hampir setiap desa di daerah Kecamatan Cimaung memiliki padepokan silat. Seni pencaksilat di Kecamatan Cimaung seringkali dipentaskan dalam beberapa perayaan kebudayaan, acara keislaman, bahkan dalam acara hajatan. Saking populernya kesenian ini, hampir seluruh sekolah di Kecamatan Cimaung memasukkan kesenian ini sebagai ekstrakurikuler di sekolah. Kesenian pencaksilat menampilkan kemampuan mempertahankan diri dengan keahlian menangkis, menyerang, serta membela diri menggunakan atau tanpa senjata. Kesenian pencaksilat bertujuan untuk membentuk masyarakat berjiwa sehat, berpikir cerdas, berprestasi, serta membentuk sikap kesatria pada masyarakat dan mendidik mereka untuk berani membela kebenaran juga keadilan, disiplin yang tinggi, serta tanggung jawab lahir dan batin. Baiklah, kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang pertama. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kami ambil adalah pemikiran terkait kebudayaan, di mana Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah tempat menyemai benih-benih kebudayaan yang melahirkan peradaban, yang mana dari kebudayaan itu melahirkan peradaban dan dalam pertumbuhan perlu adanya tuntunan sehingga akan tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Adapun dari kesenian pencaksilat yang seringkali ditampilkan dalam berbagai macam acara atau hiburan di Kecamatan Cimaung, ternyata terdapat nilai-nilai positif sosiokultural dari kesenian pencaksilat itu sendiri. Di antara nilai positifnya yaitu ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, kesehatan dan kebugaran, rasa percaya diri, ketahanan mental, kewaspadaan diri yang tinggi,
membina sportivitas dan jiwa kesatria, juga disiplin dan keuletan. Selanjutnya, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosio-kultural atau budaya di daerah Anda? Nah, baiklah, kami akan menjelaskannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks budaya lokal diterapkan kepada murid dengan cara yaitu dengan mengadakan atau melaksanakan pembiasaan sholat duha, melaksanakan kegiatan Rabu mengaji, pembiasaan berdoa sebelum belajar, menerapkan senyum salam sapa sopan dan santun, membiasakan kata maaf, permisi dan tolong, membiasakan menyanyikan lagu nasional sebelum belajar, pembiasaan membersihkan kelas setelah dan sebelum belajar sebagai bentuk kedisiplinan, kegiatan Jumat bersih untuk membangun sikap gotong royong, melaksanakan kegiatan senam atau olahraga pagi untuk menciptakan kesehatan dan kebugaran, kegiatan counseling untuk sahabat untuk menumbuhkan jiwa kesatria, belajar dan pulang dengan tepat waktu. Dan inilah di antara dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengaplikasian dari nilai-nilai sosio-kultural yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan tentang apa satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami mengambil satu kekuatan pemikiran KHD yang berkaitan dengan trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Wangunkarsa, Tuturi Handayani. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Maksudnya adalah di depan menjadi contoh atau panutan, di mana guru harus siap menjadi teladan bagi peserta didik dengan cara menumbuhkan dan menunjukkan sifat-sifat terpuji sehingga peserta didik bisa mudah menuruti apa yang dikatakan oleh guru dan guru menjalankan perannya di depan sebagai tauladan yang menjadi pionir atas nilai-nilai budi luhur yang diterapkan di sekolah. Yang kedua adalah Ingmadio Wangunkarsa, di tengah berbuat keseimbangan atau penjalanan. Maksudnya adalah ketika guru berada di tengah, sesibuk apapun guru, guru harus meluangkan waktunya untuk bisa memotivasi peserta didik untuk selalu semangat dalam belajar. Hal itu bisa dilakukan oleh guru dengan cara selalu memberikan pembelajaran yang variatif dan kreatif juga inovatif, sehingga peserta didik akan mudah menyerap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tuturi handayani, memberi motivasi atau dorongan semangat, di mana guru selalu memberikan semangat kepada peserta didik untuk selalu semangat dalam belajar, yaitu dengan memberikan semangat-semangat dalam bentuk dorongan tugas mandiri maupun tugas struktur, sehingga peserta didik bisa terdidik jawa nilai kritis, pemikiran kritis, dan juga jiwa untuk berpikirnya secara mandiri. Sekian pemaparan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.